Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Kita kalau mau nanam padi pasti kan tumbuh rumputnya. Tapi kalau nanam rumput padinya tumbuh nggak? Tidak tumbuh. Kita mau ikhlas langsung kurban, ya pasti ada nanti unsur tidak ikhlas. Tapi kalau mau langsung ikhlas, yo alhamdulillah kalau bisa. Tapi ya kayak gitu-gitu itu tidak masalah. Jangan nanti gini bahasanya, aku mau kurban kalau sudah ikhlas. Nah sekarang saya ini belum ikhlas, jadi ya nggak kurban, salah. Ya. Terus kurban, terus usaha kurban, nanti ikhlas itu akan tumbuh belakangan. Jangan nunggu ikhlas baru berkorban, salah nih. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah yang mulia, marilah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah Rabbil alamin atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kisah kita masih diberi kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan sholat isya
Bismillahirrahmanirrahim. Fi ahkamil udhiyah, bab tentang kurban. Berapa hari lagi? 5 hari lagi. Karena kita dituntut untuk berilmu sebelum beramal, maka sebelum nanti kita masuk ke 10 Zulhijjah atau ibadah-ibadah yang mengiringi 10 Zulhijjah, baiknya kita bekali dengan ilmu. Sebelumnya kita disunahkan untuk puasa. Puasa yaitu tanggal 8 Zulhijjah, puasa apa? Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah. Itu tanggal 18, 19, 20 sudah 10 Zulhijjah. Untuk yang mau berkorban, maka mulai kemarin tanggal 11 itu sudah disunahkan untuk menjaga kuku dan menjaga rambut, jangan sampai dipotong. Hadisnya karena sahih, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ketika kalian melihat tanggal 1 Zulhijjah dan kalian pengen menyembelih hewan kurban nanti di 10 Zulhijjah, maka hendak jaga rambut dan kukunya. Maka sekarang sudah ditahan, jangan dipotong dulu kukunya. Tapi kadang lupa, sebelum mangkat sholat Jumat santai-santai duduk pegang gunting kuku. Aku mau kurban, ini sudah tanggal 1 Zulhijjah, di antara 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ternyata lupa. Kalau lupa ya gimana lagi namanya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Udhiyah itu apa sih? Udhiyah itu adalah hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih, hewan ini apa? Naam itu rojokoyo, hewan ternak meliputi unta, lembu, atau kambing, yang tujuannya taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kapan disembelih? Yaumul Id, di hari raya Idul Adha, wa ayyam tasyrik, dan di hari tasyrik 10 Zulhijjah, hari Idul Adha. Ayyam tasyrik 11, 12, 13 sampai maghrib terakhir tanggal 13 Zulhijjah, batas menyembelih kurban. Berarti berapa hari? 4 hari. Makanya kalau nggak sanggup pas hari itu, besoknya ada apa-apa disembelih. Ya, mungkin kebanyakan hewan kurbannya. Kalau di sini berapa lembu? 9 lembu. Sopoma nggak habis 1 hari itu, maka besoknya nggak apa-apa. Ya. Jadi tidak harus hari itu siap, karena penyembelihan itu 4 hari. Ya, kalau di salah satu masjid ada, saya ngaji, saya tanya 23 lembu. 23 lembu di mikro. 23 lembu, 20 kambing. Saya disuruh datang, nanti datang saat pas hari H. Apa Pak? Ikut nyembelih. Aku nengok darah hasil kementer, suruh nyembelih pula. Ya. Tidak harus siap pada 10 Zulhijjah, tapi boleh 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian yang harus digarisbawahi, tujuannya taqarruban ila Allah. Ya, itu yang harus kita tuntut. Kita kurban itu tujuannya taqarruban ila Allah. Jangan yang lain-lain dulu. Memang kalau kita mau kurban itu biasanya ada unsur tidak ikhlas, biasanya ada. Satu, mungkin karena malu sama kawan
ikut semua, dia gak ikut. Akhirnya dipaksa. Ya. Nah ini pertama tidak ikhlas. Tapi nanti lama-lama insya Allah ikhlas, sudah terlanjur harus dikawal. Yang kedua karena mungkin riak, pamer, ingin apa? Pamer, ingin dianggap wah ini dermawan, ini korbannya lembu 1 ekor dia sendiri, gitu kan. Maka itu adalah awal-awal daripada ibadah korban, itu sudah biasa. Tidak harus langsung ikhlas. Orang setahun kan lama, nyicil 200 per bulan, lama-lama penuh 1 tahun. Jadi kalaupun di awal-awal ada niat tidak ikhlas, itu tidak apa-apa. Karena kalau kita langsung ikhlas itu ya sulit loh. Tapi kalau bisa ya luar biasa. Kita kalau mau nanam padi pasti kan tumbuh rumputnya. Tapi kalau nanam rumput padinya tumbuh gak? Tidak tumbuh. Kita mau ikhlas langsung kurban, ya pasti ada nanti unsur tidak ikhlas. Tapi kalau mau langsung ikhlas, yo alhamdulillah kalau bisa. Tapi ya kayak gitu-gitu itu tidak masalah. Jangan nanti gini bahasanya, aku mau kurban kalau sudah ikhlas. Nah sekarang saya ini belum ikhlas, jadi ya gak kurban, salah. Ya. Terus kurban, terus usaha kurban, nanti ikhlas itu akan tumbuh belakangan. Jangan nunggu ikhlas baru berkorban, salah. Yo, gak ikhlas gak masalah. Ya. Kalau ini ngaji ini gak ikhlas gak masalah, ngaji. Yang penting itu kondisi. Sekarang ini harus ngantuk, harus mundur, harus yang penting itu kondisi. Kan suwe-suwe kan dapat ilmu kan. Kok ngaji kok langsung aku nek ngaji aku gak iso ikhlas terus, makanya aku malas terus. Yang penting aku datang dulu. Ya, datang dipaksa, ya dipaksa. Nanti lama-lama ikhlas. Tapi ingat niat kurban pertama harus garis bawah adalah taqarruban ilallah. Ya kalau langsung bisa seperti Nabi Ibrahim itu jos. Nabi Ibrahim itu kurban nggak tanggung-tanggung. Pernah kurban Nabi Ibrahim itu 300 unta, 1000 kambing. 300 unta, 1000 sak mene iki kampung iki ana 1000 sing kebagian di zona yang dibagi daging dari masjid ini ada 1000 kan 400. Lalu sama Nabi Ibrahim yang korban itu siji satu keluarga dapat 1 kambing 1000. Ontane 300. Onta paling murah 35 juta. 35 juta kali 300 berapa? Sebanyak juta banyak. Hah? 10 berapa? 10 miliar? 10 juta. Orang korban sampai 10 M. Saya belum pernah. Walaupun itu presiden sekalipun korban sampai 10 M. Tapi naik pejabat, saya sering dengar pejabat korupsi sampai ber-MM, saya sering. Tapi nggak dengar ya, nggak pernah pejabat ini berkorban sampai jumlahnya nilainya 1 miliar. Pernah dengar? Tapi pernah dengar nggak ada pejabat atau tokoh apa? Kemudian terdengar berita korupsi 500 juta, 1 M, sering. Makanya kalau bisa ini ditiru Nabi Ibrahim. Maka ini sekaligus ngasih tahu. Ya, Nabi Muhammad juga pernah korban 100 unta atau 100 unta. Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga pernah 2 ekor kambing. 1 untuk Nabi, 1 untuk umatnya. Nabi juga pernah
dikongsi sama sahabat-sahabat waktu dalam peperangan, yaitu satu unta al-badanah dikongsi 7 orang. Makanya jangan dipakai dalil yang satu itu saja. Dalil yang satu itu apa? Ini Nabi kurban 1 kambing untuk Nabi, yang 1 kambing lagi untuk umat, seluruh umatnya Nabi. Berarti 1 kambing boleh untuk orang banyak. Makanya ada yang berpendapat 1 keluarga cukup 1 kambing. Ini gak baca seluruhnya. Baca tadi Nabi juga pernah 1 unta 7 orang. Nabi juga pernah sendirian 100. Ya itu yang ditiru lah Tuhan. Seperti Nabi Ibrahim 1000 kambing 300 unta. Itu kan bagus. Kenapa kok milih yang 1 kambing untuk seluruh keluarga? Makanya padahal satu orang lebih dari 10 kambing pun boleh. 1 orang korban dari 10 kambing pun boleh. Jadi tidak harus 1. Nanti orang yang kaya-kaya ya enak. 1 porsi berapa? 2 juta. Iya, kalau orang yang nyicil memang standar segitu ya nggak masalah. Tapi kalau hasilnya hartanya banyak, kemudian dia cuma ngambil 1 porsi, ya malu lah. Masa orang kaya gajinya 1 bulan ratusan juta, cuman 1 porsi 2 juta, ya malu. Ya, nggak apa-apa. Sini 1 porsi, masjid sana 1 porsi, masjid sana disebar sampai 1 kecamatan, nggak masalah. Ya, nggak harus 1 porsi. Makanya ini supaya orang-orang yang kaya itu biar juga jangan cuma pakai 1 hadis yang menguntungkan. Nabi pernah 1 kambing untuk Nabi sendiri, 1 kambing untuk seluruh umat dan keluarganya. Nabi juga pernah sendirian 100 unta. Nabi juga pernah 1 unta dikongsi 7 orang. Ya kalau diikuti yang paling enak ya itu tadi lah, 1 kambing untuk seluruh keluarga, itu paling enak. Yes. Jadi ini dalam mata kisah Syafi'i ya. Jadi kurban itu sunnah. Sunnah itu ada 2. Sunnah muakkad ya. Kalau dalam madzhab Syafi'i sunnah muakkad. Sunnah itu ada sunnah kifayah, ada sunnah ainiyah. Sama kayak fardu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau 1 orang melakukan, 1 kampung sudah tak dosa lagi, sudah tak kena sanksi dosa lagi. 1 orang memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan, mengkafani, 1 kampung sudah tak ada yang dosa. Itu namanya fardu kifayah. Beda dengan fardu ain, setiap individu wajib melakukan hal tersebut. Contohnya sholat 5 waktu, fardu ain. Sudah masuk ini fardu ain dan fardu kifayah? Sudah. Sekarang sunnatun al kifayah, ini kurban untuk 1 keluarga. Ya. Manakala 1 keluarga itu sudah ada yang mengeluarkan, bawa bapak bawa ibu bawa anak maka 1 keluarga itu sudah tidak terkena sanksi makruh. Karena kalau ditinggal sama sekali 1 keluarga tidak ada yang mengeluarkan, maka hukumnya makruh. Ya, itu maknanya sunnah kifayah. Tapi kan begini, kalau seorang melaksanakan sholat jenazah sendiri, menguburkan, kafani, memandikan, yang dapat pahala 1 kampung semua orang yang memandikan tadi, orang yang aktif tadi, yang sendiri tadi. Ya sama juga dalam hal ini, orang yang tercatat dapat pahala siapa? Yang tercatat yang berkorban itu tadi. Walaupun 1 keluarga sudah tidak kena sanksi makruh, tapi yang dapat pahala yang tercatat tetap yang
yang tercatat berkorban. Paham ya? Paham kali, saya rasa sudah paham dari sebelumnya. Itu maknanya sunnah kifayah begitu. Jadi tetap hitungannya satu orang satu kambing, satu lembu boleh untuk 7 orang. Lah yang nggak paham dibilang satu kambing cukup untuk satu keluarga, nggak usah satu keluarga keluarkan setiap individu keluarkan satu kambing. Nah, itu salah. Ya, tetap hitungannya satu kambing cukup untuk 1 orang, satu lembu boleh untuk 7 orang, satu unta boleh untuk 7 orang. Itu maknanya sunnah kifayah. Terus dalam mazhab Syafi'i kita sudah tahu punya sunnah muakkadah. Dalam mazhab lain seperti mazhab Hanafi ya, dan mazhab Maliki, bahkan mazhab Maliki mengatakan wajib berkorban itu wajib. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu tajibu 'alal muqim bil balad al-musir. Wajib berkorban bagi orang yang kaya, yang mampu, yang mukim. Jadi dua pendapat, Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan wajib bagi orang yang kaya, yang mampu. Dan sekarang ukuran kaya itu bagaimana? Menurut mazhab Hanafi, orang kaya itu adalah orang yang memiliki harta 1 nisab. Orang yang memiliki harta 1 nisab. Misalkan 1 nisabnya emas 85 gram. Orang punya harta 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan hewan kurban menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi wajib karena dianggap kaya. Orang punya duit senilai 85 gram emas, punya duit ya deposit atau tabungan ditaruh di bank senilai 85 gram emas. Sekarang emas kira 900.000. Lebih kurang. Lebih kurang segitu kali 85 gram emas. Pokoknya banyak juta ya. Arab dihitung ngantuk, mulai unggus. Kalau cemilannya, saja ini kayak cemilan. Kalau orang punya duit seharga itu, maka wajib mengeluarkan kurban. Ini menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi dalam kitab Kifayatul Akhirat. Nah, sekarang orang mampu dalam bab zakat itu beda. Kalau mampu dalam bab zakat itu pokok fitrah ya. Asalkan dia sudah bisa mencukupi untuk keluarga yang bertanggung dan untuk dia sendiri dalam 1 hari Idul Fitri itu dalam zakat fitrah, maka sudah dikatakan mampu. Ya. Cukup makan 1 hari untuk dia dan keluarga, itu sudah dikatakan mampu. Tapi mampu dalam bab kurban ini menurut mazhab Maliki dan Hanafi, orang yang mampu adalah orang yang punya 1 nisab harta. Kalau emas 85 gram, kalau punya padi ya sekitar yang diwajibkan mengeluarkan zakat 700 kilo, 600 sekian kilo beras. Kalau jagung tas berapa hitungannya? Itu batas orang wajib mengeluarkan hewan kurban yang dikatakan mampu. Dalilnya mana? Fasholli li rabbika wanhar. Kita sudah baca tiap hari ini ayat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban. Ya. Ini kalau ada papan tulisnya enak. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Itu perintah. Dalam Al-Quran kalau ada ayat menunjukkan perintah, itu arahnya bisa 2, 1 wajib, 1 sunnah. Contoh dalam Al-Quran ada perintah wa aqimus sholata wa
Wa atu zakat, tunaikan zakat. Zakat wajib nggak? Wajib. Itu perintah mengarahkan kepada wajib. Sekarang ini menyembelih hewan kurban, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi ini wajib apa sunnah? Kurban ini ada yang bilang pendapat itu wajib untuk Nabi. Ya, wajib untuk Nabi. Karena kita kalau mau baca dalil itu bukan cuma Al-Quran, tapi dalil itu ada Al-Quran, ada sunnah, ada hadis. Coba kita baca hadisnya. Ada 4 hadis di sini yang dipakai. Yang mengatakan wajib pakai dalil hadis juga ada. Yang mengatakan sunnah pakai dalil hadis juga ada. Ngantuk kan? Ngaji itu baik tak? Sangking ini ya ngantuk. Balik apa? Harus kandung. Dalil yang mengatakan wajib yaitu makana lau sa'ah falam bidhahi fala yaqraban musolah. Itu hadis yang arahnya wajib. Barang siapa kok mempunyai keluasan rezeki, barang siapa mempunyai keluasan rezeki kemudian tak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kamu. Ini hadis yang mengatakan tentang wajib, tapi tidak ada kata wajib disebutkan. Ya. Barang siapa mempunyai keluasan rezeki kemudian tidak mengeluarkan hewan kurban, tidak menyembelih hewan kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat. Tapi tidak ada di situ wajib. Cuma ulama beristihad, ini kok kayaknya nadanya kok ngancam. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami, nggak usah ikut sholat Idul Adha. Wah, kurban, lah kamu kan mampu, lalu nggak kurban. Soalnya nggak usah ikut sholat Idul Adha. Kira-kira begitu. Kalau yang ngancam ketua BKN mungkin ada yang takut. Siapa orang kaya nggak mau kurban, wes nggak usah sholat Idul Adha begini. Ya, yang ngomong ketua BKN misalnya, nggak ada yang takut. Ya wes nggak usah sholat ini, nggak apa-apa sholat di masjid kono. Tapi ini yang ngancam Nabi. Siapa yang mampu tapi nggak mau mengeluarkan yang kurban, maka nggak usah ikut sholat Idul Adha. Takut orang sudah. Saking ditekannya sufi awal sholat berkorban bagi yang mau. Ini dari satu hadis yang arahnya kepada wajib. Lalu hadis yang mengarahkan ke sunnah, hukum kurban sunnah, ada 3 hadis. Ya, satu hadis lawan 3 hadis. Hadis yang pertama, umirtu bin nahri wa sunnatun lahu. Aku diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban. Bahwa sunnatun lakum, tapi kurban itu sunnah bagi kalian. Kata Nabi, kurban itu sunnah bagi kalian. Jelas apa enggak? Lebih jelas mana kalau hadis yang tadi? Yang tadi hadisnya tidak ada kata wajib, maka tidak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Tapi yang ini langsung jelas bahwa sunnatun lakum, kurban ini sunnah bagi kalian. Hadis yang kedua, riwayat dari Daruqutni, kutiba alayya nahru, menyembelih hewan kurban diwajibkan kepadaku. Kutiba alayya nahru wa laisa biwajibin alaikum, tapi menyembelih hewan kurban tidak wajib bagi kalian. Kalimatnya jelas tidak wajib bagi kalian. Nah, ini hadis yang mengarah kepada sunnah. Hadis yang paling sahih, idza ra'aytum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa akfarihi. Ketika kalian melihat tanggal 1 Zulhijjah dan kalian pengen ya, ini perhatikan kalimatnya, kalimat hadis yang
kalian pengen menyembelih hewan kurban, maka hendaklah menjaga rambut dan kukunya. Yang digarisbawahi di sini adalah kalimat pengen, karena kalau pengen ini suka hati. Kalau suka hati ini tidak menunjukkan kewajiban. Ya kalau wajib ya bahasanya tidak seperti itu. Kalau memang kurban ini wajib, bahasanya tidak pengen dan kalian pengen. Kamu harus nanti siapa pengen sholat isya, sholat silakan. Siapa pengen nggak sholat silakan. Berarti itu wajib atau sunnah? Ya sunnah. Tapi kalau wajib pasti bilangnya siap sholat isya, harus sholat sunnah 2 rakaat, harus sholat lagi 2 rakaat, dari disebutkan sunnah, harus sholat 2 rakaat, itu baru wajib. Tapi kalimatnya siapa pengen menyembelih hewan kurban, berarti kalau pengen itu bisa disembelih, bisa tidak. Ini maka menunjukkan sunnahnya menyembelih hewan kurban. Kecuali memang bagi orang yang sudah bernazar, barulah kurban itu hukumnya wajib. Kurban nazar. Nah kurban nazar ini gimana? Bapak ini, Pak Edi bawa kambing, terus bilang kambing ini mau saya pakai kurban nanti tanggal 10 Zulhijjah, itu jadi nazar. Ini pendapat yang paling lempeng, yang keras. Pak Edi bawa kambing kemudian bilang kambing ini mau saya pakai kurban tanggal 10 Zulhijjah, itu sudah jadi nazar. Beda kalau dia ditanya baru dia ngomong mau dipakai apa itu kambing itu, mau pakai kurban, itu beda. Tapi kalau diucapkan sendiri, dituntun, dibilang saksikan ya kambing ini mau saya pakai kurban nanti 10 Zulhijjah, itu jadi nazar. Lah efeknya kalau nazar gimana? Kalau kambingnya itu sudah nazar, dinazari untuk kurban, maka tidak boleh dimakan sendiri, harus dibagikan ke semua orang yang berhak, karena jadi wajib. Bahkan orangnya sendiri gak boleh makan menurut mazhab Syafi'i. Tapi tetap ada yang membolehkan lukmatan, diambil 10-an, 20-an boleh. Ya. Iya? 20 artinya. Itu tentang hukumnya kurban. Kemudian ini kalau sebenarnya kalau kita mau baca, itu Ustaz Abdul Somad sudah nulis buku tentang kurban. Itu dibaca aja semua, nanti itu sudah lengkap ya. Cuman kita kadang malas baca. Jadi setiap mau kurban itu belum belajar ilmu tentang kurban. Efeknya apa? Salah-salah ketika pas hari H. Yang paling sering salah itu ketika pembagian, ketika pembagian ini yang paling apa ya. Kemudian kapan disembelihnya? Yaitu setelah sholat Idul Adha. Ustaz, apa sebelum sholat Idul Adha gimana? Gak jadi kurban, jadi sembelihan dia biasa. Sampai kapan? Sampai maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian kalau menyembelih usahakan itu menyembelihnya dengan adab-adab menyembelih yang benar, yang sudah diketahui oleh tukang sembelih yang jagal. Salah satunya jangan ditampakkan kawannya yang hewan yang lain. Kalau bisa ditutup dulu, kemudian pedangnya, parangnya
yang tajam, kemudian dihadapkan ke kiblat, kepalanya di sini, ditidurkan di lambungnya yang kiri supaya enak menyembelihnya. Kemudian jangan lupa baca bismillah, Allahu Akbar. Kenapa kok bismillah? Kenapa kok Allahu Akbar? Karena itu adalah tanda kebesaran Allah. Dan kenapa seumpama tidak usah bismillah? Kenapa Ustaz? Lupa sama baca bismillah. Ya tetap sah, cuman ya kurang pas. Tapi ada yang bilang, oh hewan gak disembelih, gak disebut nama Allah, ya jadi haram. Tapi madzhab kita Syafi'i itu cuman makruh kalau tidak disebutkan nama Allah, tetap sah. Karena ada hadis, ada seorang Arabi, orang Badui, orang desa, datang ngasih daging. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasul, ini ada daging dari orang Badui, dari orang desa, tapi kami nggak tahu ini pas disembelih disebutkan nama Allah atau enggak. Apa kata Nabi? Samu, ya baca bismillah dulu lalu makan. Baca bismillah lalu makan. Pas makan inilah yang baca bismillah. Jadi nggak sampai begitu apa kali udah nggak usah dimakan, nggak usah gitu ya. Orang yang sudah Islam itu sembelihannya tetap halal walaupun tidak baca bismillah. Apakah orang yang berkurban mesti menyembelih hewan kurbannya sendiri? Apakah orang yang berkurban mesti menyembelih hewan kurbannya sendiri? Ya lebih bagus ya. Sebaiknya ya. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak seperti itu. Sekarang ini ada panitia, tapi tetap harus diketahui menyembelih itu sebenarnya tugasnya orang yang berkurban. Panitia itu cuman wakil. Panitia itu cuman wakil. Panitia ini capeknya luar biasa. Satu, wakil memilihkan hewan kurban. Dua, wakil untuk menyembelihkan hewan kurban. Tiga, wakil untuk membagikan hewan kurban. Padahal wakil yang sudah seperti itu sudah berapa kali itu rawan sekali nanti kena sanksi kesalahan. Nanti milih hewan kurban salah yang diprotes ya Pak, dan baru milih. Kemudian nyembelih, kalau nyembelih gampang, tapi nanti pas bagi salah sing kena sanksi sopo? Yang bagi juga. Makanya orang panitia itu harus benar-benar hati-hati, karena rawan salah harus ngono upaya sidik rawan kena salah. Lah orang yang berkorban di sini banyak yang nggak tahu begitu. Tahunya dia itu urunan 2 juta, yang penting lunas, wes aku melok jatah neng hewan kurban itu. Tapi seharusnya orang-orang yang berkorban itu harus dilibatkan, harus tahu dalam musyawarah. Ya, dalam musyawarah itu harus tahu. Kenapa? Nanti cemana pembagiannya mereka harus tahu. Ya, kita nanti misalkan panitia mau minta daging supaya mau dimasak, tahu sarapan, untuk mereka harus tahu. Jangan mereka nggak dilibatkan, harus akad dulu. Nanti kita di sini mau nyembelih, mau masak daging dari hewan kurban, itu harus izin semua orang yang ikut kurban, dikumpulkan musyawarah. Pak, biasanya ini nanti kita untuk sarapan panitia ini, boleh kami minta daging supaya dimasak, disuap untuk sarapan? Boleh, ikhlas sampai ikhlas, halal. Ya kalau menurut Ustaz Abdul Somad di dalam bukunya itu
jangan dimakan tanpa ada bagian yang sudah jelas. Kalau belum dibagi dengan bagian yang jelas, maka tidak boleh dimakan. Karena belum tahu itu punya siapa. Kalimatnya begitu. Tapi menurut saya, daging kurban itu adalah hak penuh orang yang berkurban. Jadi kalau kita mau mengambil, ya tinggal izin sama yang berkurban saja. Dikumpulkan semua orang yang ikut tercatat dalam kurban itu. Berapa orang lah? 1 lembu 7 orang kali 8 lembu 56. Dikumpulkan. Bapak-bapak ibu kurban, kami mau memberitahukan bahwa di sini ada kebiasaan ikut makan apa? Ada kebiasaan makan masak-masak daging kurban. Namun sebelum itu kami mohon izin supaya diizinkan. Boleh bapak? Boleh. Sudah sah, halal. Ya. Jadi nggak usah diperumit. Kenapa? Yang penting kita itu sudah izin. Itu saja izinnya. Sudah izin. Jangan itu nggak boleh. Itu harus dibagi-bagi dulu. Kayaknya kok terlalu rumit. Ya. Tapi itu saya yakin karena kehati-hatian. Saya tahu itu Ustaz Suman karena sangat berhati-hati. Tapi ingat, ini kurban ini adalah kurban sunnah. Nah biasanya ada yang datang itu ngasih hewan tapi bukan hewan kurban, karena dia bukan orang Islam. Karena syarat kurban itu kan satu, orangnya harus berislam. Dan nanti kalau nggak Islam gimana? Ya tidak sah sebagai kurban. Seumpama ada bos, karyawannya semua Muslim, ya dia non Muslim. Karena nampak karyawannya ini hari raya Idul Adha begini, akhirnya dia mengeluarkan 1 lembu. Nah, kalian sembelih. Ini sah sebagai kurban atau enggak? Ya enggak. Jadi apa yang namanya? Lu sedekah, sedekah. Di bantuan biasa itu ada kan? Nah, kayak orang non Muslim bagi-bagi sembako biasa. Tapi tidak, namanya tidak kurban, karena kurban dari syaratnya harus Islam. Ustaz, sekarang kalau misalkan orang Muslim ngasih kurban ke masjid, diterima apa enggak? Terima enggak? Orang Muslim, non Muslim ngasih lembu ke masjid supaya disembelih, diterima enggak? Diterima saja. Tapi tengok, jangan nanti dia pas mau apa namanya pencalonan, sudah tahu lah hara-haranya, sudah tahu. Itu sudah tahu, maka itu aja. Bagaimana bijaknya ketuanya itu harus bisa berganti. Kemudian kalau kita tahu, ini yang rumit lagi. Bagaimana jika kita tahu orang yang berkorban itu, kita sudah tahu dan yakin bahwa uangnya itu hasil haram, kamu nggak repot. Sementara kita pun ikut satu kelompok itu, berarti 1 lembu ini dikongsi sama orang yang ada uang haramnya. Ayo, kita sudah yakin kalau itu haram. Terus gak ikut makan daging itu? Enggak, selalu aku makan bagianku sendiri ya. Pinternya kan. Nah iya, orang yang sudah jelas-jelas dari hasil haram itu kan tak sah untuk berkorban. Nah efeknya kalau daging ini dibeli dengan uang yang haram, kemudian dibagi-bagikan, orang yang makan ini pun. Makanya kita kan harus hati-hati. Gara-gara ini ada tanya, Ustaz, mohon maaf nih Ustaz, kami tanya apa? Ada di
dia ini sudah jelas-jelas orangnya ini bandar. Tapi tiap tahun dia rajin ngasih 1 ekor lembu untuk kurban. Cemana Nisa? Aku pas di situ, harus tak jawab orang boleh, kok takut orangnya denger dicegat pulangnya. Ya, jadi kita harus bijaksana. Ya yakin saja Pak, belum tentu itu hasil uang haram. Bisa jadi dia nabung dari yang halal. Enak tenang saja. Lah husnuzon aja. Ya kalau nggak mau begitu, bedakan. Polisi taruh di box sendiri daging bandar, misalnya. Bisa kan? Terus yang dibagi. Lah aku kok bagikan ke orang-orangnya sesama mereka. Ya itu paling mantap. Pulang kita sembelih bagikan mereka. Kok banyak-banyak bagian kami? Iya Pak, memang untuk khusus kalian banyak-banyak. Kalau sampai kamu sendiri, kalau berkongsi, nggak satu lembu 7 orang Nah itu masalahnya. Kasihkannya dagingnya. Kan satu orang kalau 1 lembu 70 kilo, kan bagiannya 10 kilo. Kayak nol apa nol, bagiannya 10 kilo, pangan dia. Nggak mesti begitu. Harus nonton aja ya. Makanya jangan apa kali saya dikasih daging itu, ya mohon maaf ya karena saya sombong. Saya itu jarang makan daging kurban sampai banyak-banyak. Satu memang saya sudah gendut, asam urat naik. Yang kedua ya memang kurang hobi. Makanya ya orang sibuk makan daging nyate. Saya lebih suka makan ayam kampung gitu. Bukan saya sombong. Ya. Makanya Ibnu Abbas ini mazhabnya Ibnu Abbas. Kalau nggak sanggup nyembelih lembu, nggak sanggup nyembelih unta, nyembelih kambing, kalau pas hari Idul Adha itu nyembelih ayam. Itu mazhabnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Sampai Gus Bahak itu juga meniru mazhab itu. Dulu Gus Bahak sebelum punya harta lebih, itu pas hari raya itu nangkep ayam disembelih. Tujuannya apa? Supaya anak-anaknya itu nggak mengharapkan pemberian dari panitia, yaitu menutup rasa tamak dari keluarganya, supaya keluarganya itu sudah tidak berharap. Itu caranya Gus Bahak. Ini mazhabnya Ibnu Abbas. Jadi kurban itu nggak harus kambing. Kurban itu bisa dengan ayam. Yang penting irqatud dam, mengalirkan darah di hari raya Idul Adha. Ya darah apa ya? Darah ayam jadi penting agak kerong. Ya, ini saya kasih mazhab begitu. Solusi bagi yang tidak mampu untuk berkorban kongsi supaya tidak ngarep-ngarep dari panitia, wis nangkep ayam, nanti ayam, karena gak duwe ya tuku nek tukang potong ayam. Hari itu makan ayam. Ya agak enak sedikit lah supaya anak-anaknya ini nggak ngarep kali dari panitia. Itu sudah dipakai. Jadi kalau ditanya, kurban apa? Jangan bilang korban ayam, nggak ada kisah, nggak ada cerita korban ayam. Itu kok nyembelih ayam ya kok? Ya kayak mayoran, ya makan aja. Jangan bilang ini kata Ustaz Ali korban ayam. Sesat Ustaz Ali korban ayam pula. Ini mazhabnya Ibnu Abbas. Abu Bakar Umar itu tak selalu korban setiap tahun. Abu Bakar Umar tak selalu korban setiap tahun, kadang korban kadang enggak. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa korban itu tidak wajib. Ya, kadang-kadang itu begitu.
begitu, sahabat Nabi begitu. Untuk menunjukkan kalau ibadah itu tidak wajib, kadang ditinggal. Karena nanti kalau diteruskan, dilanggengkan, nanti umatnya menganggap itu wajib. Itu diikuti. Itu dari mana? Karena diikuti Nabi. Kenapa Nabi tidak mau diikuti ketika tarawih? Sholatul lail di malam Ramadan. Kemudian Nabi gak keluar. Apa takutnya dikhawatirkan Nabi apa? Khawatir diwajibkan. Begitu juga Abu Bakar, Umar, kadang kurban, kadang enggak, karena khawatir nanti kurban dianggapnya wajib. Nah, ini kurban itu sunnah. Syarat kedua untuk orang berkurban selain muslim, yang kedua harus balik dan berakal. Jadi kalau belum balik itu belum mendapat kesunahan. Ya, kayak orang haji itu wajibnya selain kaya mampu dia harus balik. Kalau orang belum balik haji belum bisa mengumpulkan kewajiban. Nah ini syaratnya orang kurban juga harus balik. Makanya sayang kalau masih kecil dikurbankan, terus esok dikurbankan. Ya kalau sudah balik. Kemudian syaratnya lagi berakal sehat. Jadi nanti kalau ada orang gila bawa kambing ke masjid suruh motong, jangan diurusi. Sudah dipotong keluarganya nyari mana kambing itu, gak ada yang repot. Nah itu bukan kambing dia, itu mau diambil di kandang. Lagian orang gila bawa kambing ke urusi, itu salah buat yang malas. Jadi syaratnya harus sehat akalnya balik, kemudian mampu untuk berkurban. Itu syarat-syarat orang yang berkurban. Bagi seorang yang menyembelih hewan kurban orang lain, apakah ia mesti menyebutkan nama orang yang berkurban? Tidak mesti menyebutkan nama orang yang berkurban. Karena niat orang yang berkorban itu sudah cukup. Kalau sudah disebut ini si fulan, tidak mesti, ya. Tapi kalau kita ini kurban di sini, ya minimal dicatatlah semua biar jelas ini kurbannya siapa saja. Biar jelas, walaupun tidak mesti disebut. Itu maksudnya kalau orang ngantar ke sini bawa kambing, nggak perlu disebut, sudah disembelih saja sudah. Ini masalahnya ini kan mesti kongsi kita. Kongsi itu cuma mana sih? Yang diserai untuk mencari lembu siapa? Panitia. Yang tahu lembu ini lembu siapa saja siapa? Panitia. Makanya kalau sebelah itu lembu di sopo. Di sebelah itu beli semua ini. His pokoknya kongsi 56 8 ekor lembu. Jadi 56 itu boleh semua. Ya mesti ini mal dijelaskan. Lembu ini bapak ini udah syukuran. Nah, engkau kalau sudah jelas disembelih Arab disebut meneh atau enggak sudah tidak masalah. Yang pasti sudah jelas dulu di lembunya siapa. Terus apa disebut? Enggak ngerti di sopo kongsi 56 8 lembu. Ada juga disebut juga apa? Bulan. Ya disebutkan lebih bagus. Maksudnya kalau udah disebut itu tidak apa. Tapi kalau disebut makin bagus. Karena kan sebelum disebut ini dari fulan Allah mutaqabbal kan begitu. Jadi lebih bagus kalau disebutkan. Kemudian umur hewan kurban yang dipakai umurnya adalah 2 tahun untuk kambing hitam. Hitam kalau kipas 1 tahun
sudah bisa ya 1 tahun masuk tahun kedua, yang penting sudah ganti giginya. Kambing hitam 2 tahun masuk ke 3, sama kayak lembu 2 tahun masuk ke 3. Onta 5 tahun masuk ke 6. Jadi kalau kita cari lembu, usahakan yang umurnya 2 tahun sudah cukup. Ya, 2 tahun sudah cukup. 2 tahun maksudnya sudah lengkap. Jangan nanti masih berapa bulan sudah disembelih. Dan orang yang jual, mungkin di antara kita ada yang jual lembu, jangan bohong. Kalau kita jual lembu itu bohong, itu jadi haram hasil jual lembunya. Itu namanya bai'ul gharar, jual dengan bohong, ada unsur bohong. Bilang saja ini belum lengkap umurnya 2 tahun, bilang saja nggak masalah. Ya udah nggak jadi lah, nggak masalah. Kurang 5 tahun. Jadi kalau bisa biar aman gimana? Ya cari yang memang benar ahli, sudah tahu umur lembu. Lembu itu ada ahlinya juga. Ya, jangan nanti asal beli saja, nggak tahu umur lembunya. Umurnya juga. Kenapa sih kambing itu harus umur segitu? Kenapa kalau kecil disembelih kenapa? Itulah yang bikin nanti naik tensi, bikin apa. Kambing kalau sudah umurnya sudah pas, itu nggak bikin naik tensi. Menyehatkan. Orang nggak kambing ditakut-takuti, jangan makan kambing nanti naik tensi. Makan daging lembu nanti. Padahal kambing itu daging yang paling bagus itu daging kambing. Susu hewan yang bagus itu susu kambing. Sekarang jarang orang minum susu kambing, justru susu apa? Sapi. Susu yang bagus itu susu kambing. Coba riwayat Nabi kalau enggak minum susu kambing. Nabi itu riwayat selalu minum susu kambing. Nah sekarang orang tidak takuti. Bahkan daging yang disukai Nabi itu daging kaki kambing yang depan. Daging kaki kambing yang depan. Kaki kambing yang depan. Itu dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah dijelaskan. Makanan kesukaan Nabi, daging kaki kambing yang depan. Malah ditakut-takuti, cuma makan daging kambing, lopo naik tensi. Jadi makan apa? Ayam kampung, ayam putih. Kalau kambingnya perempuan, kambingnya betina gimana hukumnya? Tetap boleh, nggak masalah. Betina maupun jantan tetap boleh, tapi yang afdol adalah yang jantan. 4 hewan yang tidak boleh dibawa kurban. Yang pertama al-awra al-bayin awaruha, pijak matanya, jelas pijak, jangan dipakai kurban. Atau pijaknya itu dadakan. Ketika mau disembelih rupanya diseret-seret lembunya, tarik sana tarik sini karena ada liar. Rupanya matanya kecucuk sama parang atau kecucuk apalah si tajam. Akhirnya matanya biji sebelah. Ini tanggung jawab panitia keluar. Bisa capek. Ya Allah. Pernah panitia sampai nggak mau nampung hewan kurban di malam raya Idul Adha gara-gara takut mati. Mesti diantar ke. Jadi kita ada kejadian mertua almarhum itu. Sudah diantar kambing ke masjid, disuruh bawa balik pulang. Gua mulai kenapa? Kenapa?
hilang nanti dibawa pulang diikat sampai rumah, paginya terikat lehernya mati. Kalau masih jogo, jadi kisah umum panitia yang ini dipasrai. Malamnya sekolah ini 8 ekor lembu. Aku gak kepikiran nih panitia. Tak kenapa-napa lah lembu ini nanti. Ini panitia itu masalah beratnya luar biasa. Makanya kalau panitia itu gak ada upahnya, saya itu kasihan. Cemana kalau diatur panitia itu biar ada hasilnya. Itu bagus itu. Panitia udah capeknya gitu gak ada upahnya. Jangan upahnya kulit, itu bukan upah, nggak boleh ya. Kulit diupahkan untuk yang nyembelih, nggak boleh. Lagi kulit gak dibagi, wes upah sing jaga wae sama. Nggak boleh hewan kurban ini dijadikan upah. Diupahi buntut, diupahi kepala, nggak boleh. Semuanya harus dibagi. Kalau mau ngasih upah, kasihlah duit. Mau ngasih upah, kasihlah apa yang lain, tapi jangan dari hewan kurban. Satu, yang pijit matanya, tidak boleh. Yang kedua, yang pincang kakinya jelas. Makanya panitia pun kalau menghubungkan lembu hati-hati. Lembu liar, ayo lempar tali, taruh sini kakinya, yang sana kakinya tarik ke sana. Jadi 2 kaki, satu ke sini, satu ke sini. Aku gak patah memang. Saking liar lembu. Ini pernah kejadian masjid dekat rumah. Lari-lari lembunya. Jadi diseret-seret itu lembu, kakinya ditarik ke sini, yang satu tarik ke sana. Itu kalau patah gimana nih? Padahal kalau patah nanti gak sah dipakai kurban. Yang tanggung jawab coba. Ini dia menang. Lah orang yang apa ini kan taunya aku sudah bayar, yang penting aku sudah masuk anggota orang yang berkorban. Teknisnya nanti ada cacat di kambing, lembu, itu sudah urusan panitia. Kan urusan milik, urusan bagi, urusan nyembelih itu panitia. Yuk ini kok gak mau payung, gak nenes panitia. Satu, pijat. 2, pincang. 3, penyakitan sehingga sampai mempengaruhi daging. Kudisen seluruh tubuh. Kambing kudisen harus disembelih, jangan. Atau yang terakhir, kurus sampai nggak ada tulang sumsumnya, kurus sekali, nggak boleh sama tulang. Apanya semua dibagi. Ya. Lalu kalau nggak ada, misalkan nggak ada telinganya, nggak boleh juga dipotong. Ya, telinganya hilang sejak lahir, nggak boleh, nggak cukup. Tapi kalau telurnya hilang, tidak masalah. Telurnya hilang, tanduknya tidak ada, itu tidak masalah. Ya, yes. Walaupun silam waktu atau buat dana di dalam kitab ini nggak cukup atau nggak boleh yang kupingnya hilang atau ekornya hilang, nggak boleh. Artinya nggak punya ekor nggak mencukupi untuk kurban. Kalau cuma nggak punya tanduk, nah itu tidak masalah. Kenapa? Karena ekor itu juga anggota dari tubuh hewan yang bisa dimanfaatkan. Boleh juga kuping dimasak, ya iso. Buntut ya iso. Guys, itu tentang kurban. Tapi yang banyak nanti adalah dalam tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan, tahu-tahu sudah mau. Kita Mau. misalnya satu lembu 7 orang. Yang lebih bagus yang si kurban sendiri yang motong. Jadi ganti-gantian 7 orang. Ada ya. Ya gak mau maksudnya. Pikiran jauh sih.
ganti-gantian nyiksa hewan. Kalau bisa pun satu talian udah putus. Kok malah 7 orang ganti-gantian? Maksudnya ganti-gantian? Siksa. Repot ini. Ya, yang penting maksudnya ada salah satu dari anggota itu yang pandai motong. Nah itu loh. Wis ya tak wakilan kabeh ya wis wakilno siji wae sing motong ya. Iya. Untuk sing motong tukang jagale gak tau apa. Ya mesti diupahi kalau upahi. Diambil dari satu orang misalkan 2 juta, untuk operasionalnya berapa? Entah 300, entah 200, dari satu orang itu diambil 200 atau 300. Kayak lagi untuk operasional, beli kresek lah, beli ini, beli itu. Jangan ngambil kresek ini dari uang masjid. Kalau bisa ya dari orang yang berkorban. Nah, itu tetap atas dasar musyawarah supaya dimusyawarahkan dulu. Semua yang berkorban harus tahu, ini karena uang 22 juta, ini kan kita butuh untuk beli plastik, butuh untuk beli ini, untuk apa yang motong, untuk yang ini. Jadi kalau satu orang bagiannya dikurangi 200 untuk operasionalnya, bisa Pak? Bisa, alhamdulillah. Jadi yang dibelikan lembu itu 1,8 misalnya, kan bisa. Gak mau Pak, gak mau kayak gitu, harusnya 2 juta biar banyak. Ya kalau begitu nanti upahnya siapa Pak yang nanggung? Panitia lagi yang nanggung. Panitia wis rugi. Kalau nggak kayak gitu tambah aja Pak, nggak apa-apa, pasti nggak mau. Tambah aja 200 ya. Insya Allah itu bisa ya. Yang penting operasional semua itu adalah tanggung jawab yang berkorban. Nanti kan proses ada kalau ada bos karyawan, dipotongkan ke lembu, dipotongkan ke hewan kurban yang memang itu kurban muslim. Apakah daging itu dicampurkan atau disebutkan daging dari si bos yang bukan muslim? Kalau dicampur ke masjid misalnya, sama yang muslim yang kurban, jangan dicampur lah. Dipisahkan. Artinya kemudian di bos itu dan ini bisa sama yang orang muslim yang berkurban. Dibagikannya? Kalau dibagikan kan bebas. Daging yang itu tadi kalau bisa itu dikasihkan ke orang-orang yang non muslim pun bebas. Tapi kalau daging kurban dari kita orang muslim itu masih beda pendapat. Ada yang mengatakan haram dikasih orang non muslim, ada yang mengatakan boleh dikasih non muslim. Dan kalau dapat daging dari orang yang kayak gitu non muslim, kesempatan untuk kasih juga orang yang non muslim. Ya. Kalau si penjaga itu tidak boleh meminta upah. Orang yang menjaga tidak boleh meminta upah. Sama ngomong. Ada yang misalnya upah. Orang yang berkorban tidak boleh menjadikan hewan kurban sebagai upah, buat kulite, buat apa nih, tidak boleh dikasihkan ke orang yang nyembelih, tapi atas nama upah tidak boleh. Baik, kaule. Tapi nek ngomongnya diganti oleh
Bapak lho, iki hadiah. Hadiah itu Bu. Itu juga cara ngomongnya ini. Lah kan podo ae Ustaz. Betul ya. Gara-gara pas ngomong si Pak Sofyan ngasih duit ke saya. Tapi Pak Sofyan ngasih duit saya ini asam nasi, tiga kok sudah kok. Yang satu ngasih duit ini apa? Bayar utang, kan cuma beda. Tapi cuma beda ngomong, tapi hukumnya sudah beda. Kalau bilang bayar utang, utangnya berarti sudah lunas. Tapi kalau bilang sudah kok utang tetap utang, nggak itu lunas. Karena jangan sepelekan akad bahasa. Akad itu penting. Pak sedikit Pak. Ini masalah betul nggak Pak? Kalau kita pas tanggal 10 Zulhijjah kita kan nggak boleh makan setelah turun sholat Idul Adha. Iya. Kita baru makan. Iya. Baru kalau kita berkurban Pak Ustaz, apakah kita menunggu pemotongan itu boleh kita memakan dagingnya itu? Daging kurban itu kita umpamanya kurban. Menurut sunnahnya kita nggak boleh dulu buka puasa setelah kita apa betul itu nggak? Apa puasa? Enggak, maksudnya Ustaz kita nggak boleh puasa di bulan Zulhijjah, tapi kan kita disunahkan katanya. Disunahkan tidak makan. Tidak makan. Tapi kita yang berkurban, apakah betul disunahkan kita nunggu daging kurbannya itu kita ambil sedikit? Iya benar. Betul Bos. Nabi makannya ya dari itu. Oh. Ya, Nabi itu makan kabit itu hati kambing yang disembelih. Ya, berarti kan nunggu setelah dipotong di Kan nggak satu hari gitu kan, maksudnya nggak satu hari. Kita kan kita nggak boleh puasa di dalam itu. nggak boleh puasa. Tapi yang udah dari potong kita minta itu makannya gitu loh. Ini yang berkurban loh. Maksudnya gitu. Apa betul itu loh? Iya betul. Itu betul. Nabi begitu. Nunggu kambing disembelih sudah selesai, hati kambingnya tadi dimakan habis juga. Ya. Ini kita upaya kurban. Ini kurban kita, ini kurban orang lain. Jadi kita kan dapat sepertiga. Cuman belum tentu nanti punya kita ini yang dapat, punya orang lain gitu. Hewannya Kan lembu kan? Hewannya lembu kan? ya lembu, kalau kambing itu gimana? Itu juga nggak belum tentu punya kita gitu yang dikasih. Campur ya? Nah, itu gimana itu? Makanya sebaiknya itu ya repot panitia dengan salah. Manusia ini banyak salahnya. Harus hati-hati. Yang sekalian aja kata kebetulan rumah. Tapi kalau kayak gitu kesulitan, kayak manapun kalau diamalkan sebenar-benarnya, itu malah rumit. Kalau sudah namanya kurban di masjid itu ya, pasti kecampur. Karena kalau misalkan dibeda-bedakan, kalau bisa itu malah menyusahkan panitia. Mau berapa tempat? Seumpama 8 lembu dibedakan, berapa tempat? Ini boleh, orang boleh. Orang boleh kok, gimana? Dagingnya dipisah-pisahkan yang box-box mana? Jadi kayak mana hukumnya kalau yang dikasihkan ternyata bukan dari sendiri? Insyaallah ambil suap mana? Aku pun bingung. Tapi gini deh, seumpama mangkok ketuker, ya semua ketuker. Mestinya si ketuker bukan cuma satu, juga singkono juga ketuker lagi, Kalau dihukumi sebenarnya hukum, ngambil daging orang yang tidak dagingnya sendiri. Lah itu kalau itu kan urusan panitia. Semua sudah diserahkan panitia, disuruh bagi, disuruh nyembelih. Berarti ada pun kayak gitu itu yes,
kalau kita kurban kambing, dibagi sama kita rumah. Kita jelas bawa kambing, tapi kita minta 6 rumah. Ya, ada yang gitu tuh. Dia bawa kambing. Suka kambing, lembu. Tapi intinya kan daging kita kan dibagi ke yang lain, Pak. Ya kan? Nah ini maksudnya tuh. Yang besar. Ya kalau kita itu harus kepada orang yang berkorban. Kalau minta harus kepada orang yang Bukan. ya. Makanya bilang sama orang yang berkorban, bukan lembu, bukan kambing. Itu berapa ya? Ya harus izin lah ya. Subsidi silang. Kalau kita minta harus izin. Makanya tadi saya bilang panitia saja yang mau makan, mau masak itu harus izin sama orang yang berkorban. Jangan belum pernah diminta izin kemudian pas hari H langsung masak coba daging 2 kilo masak. Iki walaupun kita diserahi sebagai panitia memang diserahkan kepada kita, tapi status kita ini cuma wakil. Itu bukan punya kita, itu tetap punya orang yang berkorban. Berarti semua akad dari panitia jelas. Harus jelas. Mengenai daging pertanyaan tadi sama yang seperti itu harus dijelaskan sepertinya tadi. Lah iya seharusnya begitu. Musyawarah ya. Musyawarah sebelum Iya. Musyawarahnya ada. Amin. Ini masalah jadi seandainya ini Ustaz, misalnya saya nanti kalau anak saya oke, saya belajar kurban satu. Artinya kalau belajar kan kita dana nggak punya hak boleh ngambil itu kan. Iya. Jadi itu yang nggak boleh makan apakah saya aja apa sekeluarga? Sekeluarga. Sekeluarga. Berarti sekeluarga nggak boleh ngambil sedikit Ustaz. Sedikit pun. Boleh ngambil tapi Tapi itu mazhab kita Syafi'i ya. Kalau mazhab Hanafi itu boleh. nyampe campur. Ya, kalau mazhab Hanafi itu boleh. Ngambil berkah. Mazhab kita Syafi'i tidak boleh haram meskipun ayat ya haram. Mazhab kita Syafi'i kalau nazar tidak boleh. Kenapa saya kasih itu tadi? Itu kalau sudah darurat ternyata kok termakan. Jadi nanti dalam hati saya Yus langsung mulai aman. Yang berkorban pas betul-betul dia panitia. Artinya di situ kan dia berada sebagai ketiga. Iya. Bisakah dia menerima dari bagian panitia lagi menerima? Panitia itu apa berhak dapat bagian kecuali panitia yang memang berhak dapat miskin atau yang berhak lah pokoknya. Kalau memang gini loh maksudnya, panitia korban ini kalau memang dapat bagian di rumah ya harus dapat bagian lagi di sini. Jangan dibedakan panitia untuk 2 kilo yang orang warga untuk 1 kilo, semua sama. Makanya saya bilang kalau panitia mau dapat upahnya dari tadi di awal kan itu sudah dibahas. Ya ini 200 ini untuk operasional, itu untuk upahnya orang panitia yang tapi panitia ini nggak semua orang kerja biasanya. Ada yang memang kerjanya capek, itu yang motong, yang meneliti, ya, yang motong, yang meneliti. Orang yang tinggal ngepos-ngeposkan bagi kan ringan. Jangan pula nanti upahnya sama.
pas malam harinya ada orang datang ikut bantu-bantu. Sementara yang memang sudah kerja dari pertengahan Ramadan sudah nerima, itulah yang capek. Ya, kayaknya yang dikasih jadi gitu. Nah, aku kalau orang datang kayak gitu, yang datang malam untuk bantu-bantu itu nggak kasih bagian panitia, tapi aku kasih dari uang sedekah. Uang capeknya aja kasih limpul. Mereka kerja cuma 1 malam. Nah yang satu ini yang memang panitia inti kerjanya mulai dari tengah Ramadan. Jadi jangan semakan. Panitia kurban juga. Yang panitia inti yang capek itulah yang harus dikasih upah. Nanti yang capeknya cuma pas hari H boleh nanti dikasih pas kerjanya. Harus pandai-pandai lah uang panitia. Ini jangan seperti ya. Jadi artinya panitia itu termasuk di badan mustahak lah, apapun itu dimasuk. Intinya panitia tidak termasuk bagian itu. Panitia itu cuma wakil. Kalaupun nanti di wadah semua dapat 1 kilo, dia pun ya kalau dapatnya 1 kilo juga. Kalau di rumah sudah dapat, dia sudah nggak usah dapat lagi. Itu yang benar begitu. Yang benar begitu. Kalau di sini beda ya. Makanya aku bilang panitia itu kalau bisa dikasih upah. Jangan pula daging sini, yang sini dapat ya karena tempat panitia, yang di rumah orang rumah dapat lagi. Gobel ada. Rata-rata kayak dulu. Itu sudah saya kritik terus setiap tahun di masjid kami saya kritik. Oh boy, panitia itu cuma wakil. Nah sekarang daging yang untuk panitia itu atas nama apa? Ayo jangan bilang upah ya. Kalau upah tadi hukumnya haram karena tidak boleh mengupahkan daging kurban. Ya. Tidak boleh mengupahkan. Bahkan barang siapa yang mengupahkan daging kurban maka tidak ada udhiyah, tidak ada pahala sembilan kurban ini. Bagian ini kan? Iya. Bagian apanya tadi kerjanya ya? Makanya dia bagian untuk bagian yang mustahak ke Bismillah. Iya. Dapat bagian juga ya. Iya, saya di panitia kan dapat. Ini biasanya nggak mau, bos dia dari panitia harus ijazah. Engkau sini ngomah bojone. Dikai meneh. Lah iki mah bagian panitia ini mah harus bagian apa? Atas dasar apa? Ayo. Mau capek berarti apa? Upah. Kan tidak boleh upah. Kalau bonus Bonus. Kalau memang mengharapkan upah dari awal sudah dijelaskan upahnya dari uang itu tadi disisakan untuk upah. Tapi ingat panitia nggak boleh mendapat jatah lebih. Ya, itu tetap sama. Sak bojo dikirim panitia bojo di rumah bodoh. Gak usah dikirim dapat untuk rumah untuk meneh. Panitia dapatnya double kan ini kan. Kenapa double? Karena panitia cuma wakil. Ya, sing bener podo sama masyarakat. Kalau mau dia berhak tetap podo. 1 kilo kabeh panitia 1 kilo. Ya. Nah, nanti panitia ini dapat upah lagi dari kerjanya itu, tapi upahnya bukan dari daging kurban. Karena yang berkorban itu juga di suatu masjid. Sampai dia dapat sepertiga, dapat 3 kumpul lagi. Yang berkorban itu bagaimana? Pengiring. Ini Ada juga ada sih. ya ada. Kalau orang yang panitia itu juga orang yang berkorban, otomatis kan dia dapat 3 kilo kan. Ya. Kemudian dia pun dapat bagian jatah. Itu tidak masalah karena dia berkorban. Ini masalah ini dapat bagian panitia. Dia kalau digabungkan malah ini
3 kupon jatah dia berkorban, dia dapat bagian panitia 1 kupon, dapat menek bagian masyarakat 1 kupon untuk 5. Itu sih nggak oleh. Intinya panitia itu bukan orang yang berhak tersendiri seperti masyarakat yang lain. Panitia tidak ada bagiannya dalam hal ini. Bisa? Bingung. Sekali ada. Iya. Nanti diprotes ya. Nah ini kan nanti gini Pak. Yang banyak besar tapi ada itu bukan enggak. Kalau waktu kita beli dia juga cacat. Kalau ada mau dibawa kepada dia datangnya apa itu sah kan? Nggak termasuk cacat. Karena waktu beli itu nggak cacat. Katanya Ini waktu beli kan cacat. Nah ini kan kita ini beli kambing korban sehat korban. Tiba-tiba nama dibawa ke toko kata kakinya. Lalu katanya sama. Ya, agak teknis. Kenapa? Ini saya tanya boleh nggak bukan itu? Oh maksudnya itu dikorbankan boleh nggak? Nggak. Kalau waktu dibeli Iya. sehat. Sehat. Nah, tapi waktu dibawa sebelum paksa Patahnya. korban kita jatuh apa itu ceknya tangannya patah, tangannya patah. Nggak sah. Kata aja karena mau beli bagus begitu. Panitia yang ini. Bagus. Nah. Oh ada yang bilang boleh. Katanya gini, karena waktu kita beli kan bagus. Nah, Kecuali dia tahu kata beli, korban itu nggak boleh. nggak boleh sebelum disembelih gimana? Ya, hitungannya sebelum disembelih. Ya. Makanya mertua saya itu sudah dibeli hidup sehat, rupanya ditaruh malamnya meninggal. Kalau tetap disembelih, nggak sah kan? Harus mati kok. Jadi hitungannya itu sebelum disembelih itu kayak mana kondisi hewan itu tadi. Kalau sebelum disembelih itu sudah cacat, ya. Walaupun dari beli tadi sehat, mau disembelih cacat, ya itu cacat. Makanya panitia itu hati-hati ketika merobohkan hewan, ketika menjaga hewan. Dan itu sih paling gawat itu panitia. Kayak mau panitia itu paling gawat. Ya. Di rumah sih. Makanya itu dari awal itu harus benar-benar dimusyawarahkan betul. Pak, nanti kalau ada misalkan ada banyak, ini kita bersama ya. Dikasih Pak Bimba kita ya burung puas Sini berapa? Bagus kan ya, kan? Banyak berapa? 1 juta. Nah, beli berapa sih? Nggak tahu Ustaz. Kalau Parah. nggak tahu kasihan itunya. Ke semuanya. Karena kadang-kadang saat ini kita bawa kemana-mana ya, sampai Keluar setengah. ada masalah yang beda. Nah, berapa tadi? Kasih nggak tahu. Setengah. Jadi, nah ya kan pernah disebut. Nah, uang istrinya pun atau uang kita kalau untuk korban orang puasa, pas kemarin mau ada korban kemarin, pas dia lagi tanya, oh nggak nyampe katanya, belum sudah sebut tak nyampe. Nah itu mana itu kalau orang korban piye dan siapanya nengok dia apa itu, dia apa itu? Ya, Ya itu. Jadi dalilnya Pak itu nyampe, dalilnya karena Rasulullah juga kita aja yang berbayar sudah pernah dikorban sama dia. Saya berkorban itu keluarga dan umatku sudah di dalam masalah. Ya sih kamu tahu sebalik ngomong salah mengerti ya. Oh percaya kita bukan korban.
Gini loh Mbak, itu memang pendapatnya beda ulamanya. Jadi ya kadang yo jadi salah juga. Karena masalah ini Ustaz, saya ngomong itu ada juga orang lain itu benda orang lain. Mungkin pas lupa ada juga. Masalahnya ada amalan kita. Apa yang dikasih tahu Ustaznya ada amalan, nyampe. Jadi inti daripada kurban ini tadi, kalau misalkan mau dibuat yang seperti biasa-biasanya, tapi tetap harus tahu arah hukumnya, dasar-dasar hukumnya, karena merubah kebiasaan itu sangat sulit. Ya, saya nyampaikan ini. Kalau prakteknya di lapangan, saya pasti masih bingung. Saya sendiri sudah alami waktu zakat fitrah. Saya yang nyampaikan materi, saya yang ketuai, saya yang nunggui. Itu pun masih nggak bisa. Saya yang nunggui mulai dari dikumpulkan itu beras semua, tetap nggak bisa seperti yang ada di buku. Tapi walaupun begitu tetap saya usahakan. Ya, karena praktiknya itu sulit. Kayak gini sudah dibilang, ngambil dari kurban harus izin sama orang yang berkurban. Kok tepat-tepat bawa pisau, nyamuk telurnya, ekornya juga boleh. Ada gue mau obat, panitia semua menengai. Kata Pak Ustaz gak boleh, nyuri pula. Bawa pisau, jadi paling tidak kita sudah tahu, ya, supaya kita bisa menyampaikan kepada yang belum tahu. Tapi kalau prakteknya nanti belum sesuai, itu udah usah kita istilah ingkari-ingkari, karena memang sudah luar kemampuan kita. Tapi yang pasti setiap sesuatu pasti ada solusinya. Ya. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.